Satu truk terjun dari flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk yang terguling di bantalan rel kereta api. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami pecah ban. Akibatnya, 2 orang kernet mengalami patah tulang. Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh. Tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, ngejungkel. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga yang emosi dan mengamuk menghancurkan rumah orang tua pelaku pembunuhan seorang perempuan pedagang bawang bernama Salma, usia 44 tahun di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga tersebut emosi meluapkan amarahnya dengan membongkar bangunan rumah sehingga tersisa kerangka bangunan saja dan merusak benda-benda yang berada di dalam rumah. Istri terduga pelaku sedang berada di rumah orang tuanya, sementara orang tua terduga pelaku tengah berada di kota Makassar. Terutama keluarga korban, kerabat, untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kontraproduktif yang akhirnya merugikan. Dalam hal ini situasi Kamtimas, mari kita jaga sama-sama, menjaga Kamtimas yang ada di Nrekang. Saya pastikan jajaran saya akan berusaha sekuat tenaga kami untuk mengungkap kasus ini seterang benderang. Hingga saat ini pelaku pembunuhan Salma masih berada di Polres Nrekang untuk mendalami motif pembunuhan dan kronologinya. Sementara itu warga dan keluarga korban serta masyarakat dihimbau agar tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri yang berpotensi melanggar hukum. Bulet. Belum selesai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, kini muncul kebakaran lahan menggegerkan warga Kulon Progo, Yogyakarta. Memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak gempa, Presiden Prabowo menggelar rapat di Kabupaten Magekeo, NTT. Lagi-lagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Halo, selamat sore pemirsa. Bencana ada di mana-mana di sekeliling kita dan potensinya bisa terjadi dekat dengan rumah kita. Oleh karena itu marilah kita sama-sama saling jaga dan saling melindungi baik hutan maupun lingkungan rumah kita. Waspada kebakaran pemirsa. Inilah Sindo Sore, saya David Silahoy. Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di wilayah Ngentakreo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sumber api dari kebakaran lahan tidak diketahui. Kebakaran terjadi di area lahan tengah Sungai Progo, Ngentarjo, Kulon Progo, hanya berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Kobaran api disertai kepulan asap pekat mengepung wilayah perbatasan Ngentakrjo, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, viral di media sosial. Warga mengetahui kebakaran langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Sementara penyebab kebakaran tidak diketahui. Menghadapi musim kemarau, warga diminta waspada terkait kemungkinan terjadinya potensi kebakaran lahan. Tahu karena musim panasnya seperti ini, mungkin juga karena api nggak tahu dari penyebabnya, jadi mungkin dari saking panasnya. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permukiman warga pun diselimuti asap. 13 orang ditetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan.
Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus Bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas di tengah musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kobaran api mengarah ke pemukiman, sementara asap pekat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas di tengah musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kobaran api dengan cepat menjalar dan mengarah ke pemukiman warga di Jalan Bukit Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Petugas gabungan dari Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim Dalkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi yang menerima informasi kebakaran segera mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Kondisi lahan yang kering serta terbatasnya sumber air menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas terpaksa memadamkan api secara manual dengan memanfaatkan dahan pohon sembari mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Untuk kendala, sumber air sudah mulai mengering karena berapa bulan ini tidak ada hujan dan hembusan angin lumayan deras, Bang. Iya, Bang. Jadi kita harus menggunakan tangki biar bisa main, Bang. Kalau yang di Bukit Palangka 7 ini hampir 1 minggu sudah, Bang. Untuk luasan mungkin puluhan hektar sudah. Asap pekat yang menyelimuti kawasan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga berdampak terhadap kesehatan. Ganggu banget. Makanya pakai masker ya? Ya, jadi sesak napas juga. Sesak napas terus? Apa lagi? Kayak ya gangguan pernapasan aja sih, mata perih juga. Mata perih? Ya. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini jumlah total luas hutan dan lahan yang telah terbakar mencapai 428 hektar yang tersebar di 4 wilayah kecamatan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan agar kebakaran tidak semakin meluas. Tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun menangani kebakaran di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sudah mendekati permukiman warga. Ya, tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di Desa Kumpai, Batu Bawah. Kobaran api disertai asap pekat mengepung lokasi lahan penuh semak belukar, mempersulit proses pemadaman. Fokus pemadaman diarahkan pada penyekatan area yang berpotensi menjadi jalur perambatan api. Sementara titik api mulai mendekati permukiman dikhawatirkan dapat menyambar ke rumah warga. Mengantisipasi kebakaran meluas, 15 personel tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar disiagakan di kantor BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemkab Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla hingga 20 hari ke depan. Hal ini mengingat situasi karhutla yang masih terus meluas.
Masa tanggap darurat selama 4 bulan telah ditetapkan Pemkab Kota Waringin Timur, ternyata belum bisa mengakhiri situasi karhutla di wilayah ini. Kebakaran lahan masif terjadi sehingga diputuskan perpanjangan masa tanggap darurat selama 20 hari ke depan. Menghadapi masa perpanjangan tanggap darurat, Polres Kota Waringin Timur melakukan pemeriksaan semua peralatan pendukung dan juga para personel untuk keberhasilan penanganan karhutla. Kita melaksanakan kegiatan pengecekan ulang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla karena kita sudah terhitung mulai dari operasi aman usaha dan sampai sekarang kita masih melakukan kegiatan penanganan dan tentunya sarana prasarana harus kita lakukan pengecekan. Berikut personil kita bagikan vitamin, kemudian masker, pelindung mata, kemudian kita berikan juga sarung tangan sehingga pada pelaksanaannya di lapangan setidaknya keselamatan personil dan kesehatan personil juga kita jaga. BNPB mulai melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat Kasa TNI Angkatan Udara dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. BNPB menyebut sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. Untuk itu BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengoptimalkan adanya peluang hujan. Dengan hujan, penanganan karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk pengeboman air atau waterbombing dan patroli udara. Tidak hanya mengandalkan waterbombing, Presiden Prabowo Subianto mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dibahas saat koordinasi penanganan karhutla di Posko Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin kemarin. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Pemahaman metode mekanisme pendataan dampak bencana sehingga pemerintah daerah dan aparat pemerintah daerah bersama dengan kementerian lembaga terkait nanti akan mengeluarkan atau mendapatkan angka yang sama berdasarkan by name, by address atau dengan nama, dengan alamat di mana orang tersebut berada. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update dari penanganan gempa bumi di NTT. Tiba saatnya kami akan menyampaikan penanganan karhutla di 6 provinsi. Dan untuk situasi terkini saat ini, kami menyampaikan di Kalimantan Barat bahwa hotspot yang ditemukan yang dilaporkan kepada kami ada 2.610 hotspot, sedangkan fire spot atau titik api sebesar 64 titik. Indikasi kebakaran seluas 38.310 hektar lebih. Jarak pandang sekitar di bawah 1 kilometer. Perlu kami sampaikan dari kemarin di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat sudah ada hujan. Ini karena kerja dari operasi modifikasi cuaca. Kita berharap semoga nanti di Kalimantan Barat, ini yang hujan itu di Kalimantan Barat bagian timur, di Kalimantan bagian barat ataupun bagian utara dan selatan, ada titik api, ada titik awan, tentu kami akan melakukan semai awan sehingga diharapkan nanti dapat turun hujan. Di Kalimantan Tengah, kami menemukan adanya 2.110 titik
hotspot, sedangkan untuk fire spot atau titik api sebesar 55 titik. Indikasi lahan yang terbakar sebesar 7.634 hektar lebih, jarak pandang normal di atas 10 km. Untuk Kalimantan Selatan, yang kami temukan adalah hotspotnya sebesar 817, sedangkan fire spotnya lebih banyak, yaitu 1.995 titik. Indikasi lahan terbakar adalah 9.605 hektar lebih, jarak pandang di atas 9 km. Untuk Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, hotspot yang ditemukan adalah sebesar 1.438 titik, untuk titik api atau fire spot sebanyak 25 titik. Indikasi lahan yang terbakar sebesar 1.926 hektar lebih, jarak pandang ada dengan 3 km. Di Riau, hotspot sebanyak 225, fire spot sebanyak 10 titik, indikasi lahan terbakar 16.439 hektar lebih, sedangkan jarak pandang di atas 1 km. Kami juga perlu sampaikan bahwa di Riau juga sejak pagi tadi sudah terjadi hujan di beberapa kabupaten. Ini juga karena memang kami sudah melakukan OMC atau operasi modifikasi cuaca, BNPB bersama BMKG bersinergi tentu untuk mendapatkan informasi apakah titik awan ada di atmosfer beberapa provinsi yang ada. Di Jambi kami menemukan 134 titik hotspot, sedangkan titik apinya atau fire spot ada 11 titik dengan luas indikasi terbakar sebesar 954 hektar lebih, jarak pandang 1 km. Sebagaimana kami menyampaikan di konferensi di waktu yang lalu, bahwa ada 2 jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasi karhutla ini. Yang pertama, operasi darat. Operasi darat ini adalah pada dasarnya melakukan ground check atau melihat situasi di lapangan untuk mendeteksi lokasi-lokasi di mana ada proses, ada api ataupun titik-titik hotspot. Kemudian tentu begitu ditemukan akan dilakukan pemadaman, baik itu waktu masih kecil, kalau masih bisa dipadamkan, dan ketika sudah besar juga kami juga memadamkan. Nah, ini adalah proses yang utama yang dilakukan, yaitu operasi darat. Nah, di semua lokasi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ini semua dilakukan ground check, pemadaman, kemudian pendinginan. Pendinginan dilakukan ketika api sudah padam, tentu membutuhkan air yang banyak untuk memastikan bahwa lokasi titik terbakar tadi sudah tidak ada lagi bara dan sudah dingin, dan ini bisa ditinggalkan. Demikian juga di Sumatera Selatan, Riau dan Jambi, kami tetap melakukan operasi darat, tentu dengan titik-titik yang sudah ada di beberapa kabupaten memang yang menjadi prioritas untuk pengendalian kebakaran maupun pemadaman serta pendinginan lebih lanjut. Slide. Untuk Satgas Udara, seperti kami sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa pengendalian udara ini dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama patroli. Patroli ini ketika ditemukan melalui hotspot, melalui sipongi ataupun melalui darat, dan terutama juga sebenarnya ini dilakukan ketika jangkauan personel di darat tidak dapat menjangkau lokasi,
sehingga pengamatan dilakukan melalui udara. Setelah itu ketika ketemu titik api, ini tentu dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan Satgas Darat untuk dapat melakukan pemadaman. Tetapi ketika sulit dijangkau atau terlalu besar apinya, ini dapat dilakukan melalui waterbombing. Dan ketika ada titik-titik awan, armada Satgas Udara juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Dari pesawat yang ada, armadanya ada 52, 22 ada di Sumatera dan 30 ada di Kalimantan. Tapi 2 sedang digeser saat ini untuk Lampung dan 1 untuk Jawa Timur karena memang ada kebakaran di sana. Untuk slide ini kita lihat bahwa Satgas Udara tetap berjibaku secara optimal melakukan operasi udara, melakukan waterbombing. Kami mencatat hari ini untuk hari kemarin ya, laporannya hari ini tercatat 4,6 juta liter air sudah diangkut dari bawah dan dikirim, disebarkan ke titik-titik api. Sehingga ini diharapkan dapat memadamkan api. 4,6 juta liter ini dilakukan dengan beberapa sorti di 6 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, maupun Riau. Kami juga sudah berkali-kali menyampaikan adanya kendala, yaitu bahwa ini adalah karakteristiknya adalah gambut, sehingga memang sulit untuk diatasi. Gambut yang terbakar tentu membutuhkan air yang banyak, dan sumber air saat ini sangat sudah menyusut dan jauh dari beberapa titik-titik api. Kemudian faktor cuaca dan iklim juga yang menyebabkan sulitnya mendapatkan titik-titik awan untuk kita melakukan operasi udara. Namun demikian kami juga masih tetap melakukan berbagai upaya, tentu atas kesulitan ketersediaan air dengan cara melakukan sumur bor maupun membuka kanal-kanal sehingga kanal-kanal tersebut bisa mengalirkan air ke tempat titik api terdekat. Selain itu, jarak pandang pesawat atau armada udara kami juga mempengaruhi. Ketika jarak pandang semakin sulit untuk melihat ke depan atau jarak pandangnya sangat terbatas, ini juga membuat operasi ini bisa mengalami kendala. Tentu ini upaya-upaya tetap dilaksanakan, optimalisasi operasi udara menjadi penting juga, mengingat jauhnya atau titik api itu ada di tengah-tengah yang sulit untuk dijangkau oleh personil darat. Pemadaman dan pendinginan juga menjadi hal yang penting, seperti yang kami sampaikan tadi. Gambut memerlukan ketika terbakar memerlukan air yang banyak sampai benar-benar dingin, padam, dan tidak mengeluarkan asap lagi. Tentu penyediaan pasokan air seperti yang kami sampaikan tadi bisa dibangun sumur-sumur bor. Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk membuat sumur bor dan juga telah mengirimkan banyaknya genset untuk digunakan sebagai sumur bor. Ya, terus. Ya, beberapa video di sini mudah-mudahan bisa dilihat bagaimana video ini bisa menjelaskan terjadinya hujan.
genset ya, mesin pompa ya. Dan ini ada di Kalimantan Barat maupun Riau. Ini mudah-mudahan banyak titik-titik awan. Ya, saya tadi mohon maaf tadi saya salah menyampaikan, bukan genset yang dikirim tetapi pompa air, mohon maaf, pompa air. Dan kami juga sudah melakukan OMC di Provinsi Lampung. Waterbombing juga dilakukan di Lampung, sehingga di Lampung saat ini sudah padam api yang ada di Lampung, sehingga saat ini sudah bisa kita katakan masalah tidak ada lagi. Tetapi tim kami di sana tetap berjaga secara optimal untuk melihat apakah masih ada potensi-potensi kebakaran baru atau titik-titik hotspot baru di saat-saat sekarang ini maupun untuk besok hari. Kami tetap menghimbau kepada seluruh warga terdampak yang ada di baik itu yang ada di daerah terdampak gempa bumi maupun yang ada di daerah terdampak Karhutla, agar tetap waspada, tetap menuruti apa yang disampaikan oleh petugas pemerintah ataupun petugas-petugas yang ada di lokasi. Jangan membakar tentunya untuk daerah Karhutla, jangan membuang sampah sembarangan, kalaupun untuk rokok juga jangan dibuang sembarangan. Untuk himbauan kami untuk NTT, tetap kami menghimbau agar tetap tenang, tidak panik. Ada teman-teman kita yang siap untuk membantu para warga yang terdampak baik di pengungsian, dan ketika rumah sudah tidak rusak ketika ada gempa besar maupun gempa susulan, tentu ini menjadi pertanda bahwa rumah tersebut relatif kuat, dan kami menyampaikan dapat meninggalkan titik-titik pengungsian maupun dan kembali ke rumah masing-masing. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mendapatkan satu pertanyaan dari rekan wartawan di sini. Izin bertanya, 6.094 pengungsi yang berkurang ini, apakah mereka kembali ke rumah masing-masing? Jika ke rumah masing-masing, bagaimana memastikan keselamatan mereka di tengah gempa susulan yang masih berlangsung? Terima kasih. Baik, memang ada 1.000 tercatat sebenarnya, lebih 6.094 yang pulang. Jadi ada yang pulang, ada yang datang, tapi berkurang jadinya menjadi 6.094 jiwa. Nah, ini pulang sebenarnya ke rumah dengan kesediaan mereka masing-masing. Mereka tidak dipaksa. Mereka memastikan bahwa rumahnya kuat, dan gempa bumi saat ini juga sebenarnya tidak seperti minggu yang lalu. Sekarang itu kami di Labuan Bajo tidak pernah beberapa hari merasakan kegempaan lagi. Mudah-mudahan ke depan juga yang dirasakan itu hanya sekitar di bawah 3 skala Richter, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap bangunan ataupun terhadap masyarakat yang ada di sana. Tentu BNPB tidak memulangkan begitu saja. BNPB juga memberikan perlengkapan atau makanan, sehingga pada saat pulang ke rumah mereka dapat tetap menikmati apa yang mereka nikmati di tempat pengungsi. Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat kepada warga yang terdampak, baik itu Karhutla maupun gempa bumi yang ada di NTT. Tetap tenang, tetap sabar, tetap kuat, sehingga kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Demikian konferensi pers yang kami laksanakan ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan ucapan terima kasih atas berbagai pihak yang membantu menyiapkan data
maupun kerja-kerja yang ada di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Enrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, A-News melaporkan. Dua bocah di Belitung Timur, Bangka Belitung harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membakar lahan. Keduanya sengaja membakar lahan dekat dengan permukiman. Kamera pengawas merekam detik-detik dua orang berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu menyelotkan api pada rumput kering di sekitarnya. Dengan cepat api membesar dan memicu kebakaran. Pelaku membakar lahan yang dekat dengan pemukiman di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berbekal rekaman ini, polisi lalu menangkap kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. ABH dengan inisial ZB 16 tahun, kemudian MR 17 tahun, yang diduga melakukan pembakaran lahan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta sepeda motor pelaku. Keduanya kini diproses di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Mulai hari ini seluruh sekolah di Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Ya, sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dari kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Masyarakat Sumatera Barat mengirimkan bantuan 2,2 ton rendang untuk korban terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi ASN serta masyarakat Sumbar yang dihimpun melalui BPBD Sumbar. Penyerahan bantuan 2,2 ton rendang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Posko Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Selasa kemarin. Dari total bantuan tersebut sebanyak 500 kg rendang dibawa langsung menuju pos Kabupaten Manggarai. Gubernur Mahyildi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumbar terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena dinilai sesuai untuk kebutuhan pangan dalam situasi bencana. Makanan khas Sumbar tersebut memiliki daya tahan relatif lama, kandungan gizi serta praktis dikonsumsi bersama nasi setelah dipanaskan. Pemirsa, seorang lansia meninggal di posko pengungsian mandiri pasca gempa Nagekeo. Pria ini memilih meninggalkan rumahnya karena khawatir terjadi gempa susulan. Duka mendalam dirasakan keluarga Petrus Ndiwa di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Pria 70 tahun ini meninggal dunia setelah sempat dirawat di Puskesmas Mauponggo. Petrus merupakan warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Kabupaten Nagekeo. Selama di pengungsian, Petrus memiliki riwayat penyakit asma. Beberapa kali mengeluhkan sesak napas. Hingga kini 2.400 pengungsi, termasuk 10 lansia, tinggal di posko pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setibanya di Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat di posko penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Dalam rapat dihadiri sejumlah pejabat negara. Presiden ingin memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak gempa NTT. Dan saat ini pemerintah telah memberikan fasilitas kesehatan, antara lain Rumah Sakit Kapal Suharto 990 milik TNI di Pelabuhan Reo dan Rumah Sakit Kapal Satria Erlangga di Telik Nangalirang, Manggarai Timur, serta rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng dan RSUD Airamo di Kabupaten Nangkeo. Hingga 25 Agustus, pemerintah menerima laporan 103 korban meninggal dunia dan lebih dari 1.600 korban terluka akibat gempa bermagnitudo 7,7 di NTT. Ketika ada bencana mereka sudah... Pak Presiden, saya dari BPBD Kabupaten Nangkeo. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun. Kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, BNPB mulai melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat KASA TNI Angkatan Udara dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau.
BNPB menyebut sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. Untuk itu BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk optimalkan adanya peluang hujan. Dengan hujan, penanganan karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk pengeboman air atau waterbombing dan patroli udara. Tidak hanya mengandalkan waterbombing, Presiden Prabowo Subianto mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dibahas saat rapat koordinasi penanganan karhutla di posko di Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Untuk membahas inovasi penggunaan tepung dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan, kita akan berdialog bersama Kepala Pusat Riset Kimia Molekuler BRIN, Roni Mariana. Selamat sore, Prof. Roni. Ya, selamat sore. Ya, Prof, saya David Silahoy, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Tadi kita sudah dengar Presiden Prabowo Subianto sempat mendorong uji coba produksi massal teknologi, apa sebutannya, mungkin bukan tepung ubi, tapi saripati ubi kali ya, atau singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Apakah memang secara teknologi memang memungkinkan, Prof? Ya, baik. Terima kasih. Jadi secara saintifik bahwa teknologi pemadaman api itu tidak hanya pati dari singkong, tapi kita kombinasikan dengan amonium polifosfat. Jadi riset ini baru saja kami mulai. Nantinya pati dengan amonium polifosfat itu akan membentuk pati APP, yang mana senyawa ini apabila terkena panas nantinya akan terbentuk lapisan car ya, yang berfungsi menghambat perpindahan panas, menghalangi akses ke bahan terbakar dan memutus akses terhadap oksigen, sehingga api tersebut bisa dipadamkan. Ini amonium polifosfat ini yang memang yang fire itu ya, flame retardant itu ya, yang bahan seperti garam anorganik begitu? Iya, betul. Betul. Okay. Jadi amonium polifosfat, senyawa-senyawa fosfat ini memang sudah dikenal sebagai fire retardant ya selama ini. Jadi dia menghambat perambatan api gitu ya. Oke. Maksudnya menghambat perambatan api itu bagaimana? Apakah misalnya hutan tersebut ya yang terbakar, wilayah yang belum terbakarnya disemprot untuk dilapisi begitu, kayak ada lapisannya, atau seperti bagaimana? Apa tanahnya dilembabkan atau seperti apa ya? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Jadi ada proses perpindahan panas dari satu material ke material lain. Dalam hal ini adalah biomasa atau lignoselulose yang terbakar seperti pohon-pohonan. Itu akan terhalang ya. Jadi akses ke bahan bakar itu bisa tersekat dan perpindahan panasnya terputus, sehingga tidak menyebar si api tersebut gitu. Oke, itu apakah memerlukan teknologi tinggi untuk melakukannya, atau kita bisa melakukan seperti kayak DIY begitulah, do it yourself gitu? Ya, jadi kami saat ini sedang menginisiasi riset tersebut, di mana pati dari singkong itu dilarutkan dan dicampur dengan amonium polifosfat. Kemudian ada juga wetting agent ya. Rencananya ini akan digunakan, disemprotkan melalui drone, sehingga proses cover dari lahan yang terbakar itu bisa lebih besar untuk mengcover penyebaran api tersebut gitu. Ya, kembali lagi mungkin, apakah memang ini bisa dilakukan, artinya gini, pembuatan si fire retardant ini
apakah bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau ini perlu suatu industri tersendiri gitu yang harus dibangun oleh pemerintah atau BRIN? Sebenarnya teknologinya cukup sederhana, tapi di sini ada formulasi yang memang komposisinya itu yang harus kita teliti lebih lanjut, termasuk pemampatan wetting agent ini supaya tidak terjadi gelatinisasi ya, gelatinisasi. Ini wetting apa tadi namanya? Wetting agent? Ya ini supaya kan nantinya itu membentuk suatu cairan koloid. Nah cairan koloid ini supaya nanti tidak mengental, nah itu perlu suatu bahan kimia tertentu yang kita tambahkan sehingga dia tetap dalam bentuk liquid yang bisa didispersikan gitu. Jadi dia akhirnya bentuknya tetap cairan yang tidak terlalu kental begitu ya? Iya betul. Sehingga bisa disemprotkan begitu. Semprotkan melalui salah satunya melalui drone gitu. Melalui drone. Oke. Kalau bahan-bahan ini hanya 4 bahan ini saja yang diperlukan. Saripati, lalu apa namanya tadi amonium polifosfat, lalu ada wetting agent, terus apa lagi yang dicampur dalamnya, Pak? Iya, mungkin secara komposisi hanya 3 bahan ini yang hanya 3 ini saja. Jadi tidak terlalu complicated ya. Sebenarnya tidak complicated. Oke. Karena kan begini, Pak, ya mungkin masyarakat BRIN punya formulasinya, tapi masyarakat di sana ketika lagi ada kebakaran kalau nggak tahu cara bikinnya juga akhirnya terlambat keburu terbakar begitu kan. Nah, apakah yang jadi pertanyaan nih, kalau memang masyarakat bisa buat, apakah itu juga akan di launching gitu kepada masyarakat supaya penanganan kebakaran hutan itu cepat gitu? Kami saat ini sedang menginisiasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Mungkin nanti setelah koordinasi itu dilakukan, kami akan menginformasikan lebih lanjut ya. Tapi untuk proses formulasinya sendiri sebetulnya bisa dilakukan oleh masyarakat apabila bahan-bahannya tersedia. Oke. Coba kalau kita mau buat, seandainya kita mau buat gitu Pak ya, ini kan dibutuhkan singkong ya katanya kalau nggak salah ya, bukan ubi ya, singkong ya? Iya, pati singkong. Pati singkong. Nah, untuk membuat pati itu perbandingannya seperti apa ya? Maksudnya berapa ton singkong untuk jadi berapa gitu? Iya, betul. Jadi pati singkong itu secara kimia dia adalah starch atau amilum ya. Dia adalah rantai glukos. Nah itu perbandingannya sekitar 10%. Jadi kalau dalam 1 liter itu 100 gram pati singkong. Dalam berapa 1 liter? 1 liter ya. 1 liter apa tadi yang cairan fire retardant itu ya? Iya betul. 1 liter ada 10% pati singkong. Iya, artinya 100 gram ya. 100 gram, berarti sisanya itu yang dua lainnya tadi ya? 2 lainnya plus air, sebetulnya komponen utamanya tetap air. Oh air tetap ada? Iya betul. Oke. Jadi pati singkong, polyamonium fosfat, dan wetting agent. Baik, untuk 1 liter itu kan berarti ada 10% atau 100 gram ya, 100 gram pati singkong. Untuk menghasilkan 100 gram pati singkong itu perlu berapa kilogram singkong? Nah ini saya sendiri kalau dari singkongnya sendiri belum terlalu hafal ya. Tapi biasanya proses pembuatannya itu singkong yang telah digerus atau telah dicacah itu dibiarkan semalam sehingga patinya itu akan mengendap. Dan patinya itu yang kita manfaatkan. Oh, baik. Endapan itu, ya oke, saya nangkap maksudnya. Jadi endapan itu berbentuk seperti putih, yang putih-putih mengendap di bawah itu yang kita bisa ambil, masih bentuknya juga seperti cairan tapi
nggak cair banget ya, bubuk yang apa namanya, yang kemudian disebut sebagai pati tadi ya. Gitu. Bagaimana? Iya, betul. Iya, endapannya itu berupa powder ya kalau dikeringkan itu. Jadi serbuk lah gitu dia. Oh, kalau habis itu dikeringkan jadi serbuk gitu ya? Iya, betul. Itu memang nggak akan terbakar, Pak? Mengingat ini kan juga karbo juga ya? Iya, jadi secara kimia nanti serat itu akan bereaksi dengan poliamonium fosfat yang terdegradasi menjadi asam fosfat, membentuk pati APP. Nah itu kalau dia terbakar, dia akan membentuk lapisan char yang mengandung fosfat. Nah itulah yang menghambat perambatan api tadi. Oh begitu cara kerjanya. Oke. Lapisan arang pelindung ya, char itu ya maksudnya ya? Iya, betul. Betul, oke. Berarti kalau kita masyarakat mau buat untuk apa ya, mungkin 1 galon atau 1 apar begitu yang buat bisa disemprot, atau mereka menggunakan yang biasa untuk tanaman padi mengusir hama itu ya. Nah itu 1 tangki begitu itu perlu banyak singkong berarti Pak ya, sebenarnya bisa 1 kebun gitu ya, harus dijadiin diambil patinya. Iya, sekitar 10% pati singkong tadi itu. Iya. Wow, banyak juga berarti nantinya itu diperlukan untuk pemadaman ya. Kalau pembuatan itu kira-kira bisa dalam waktu berapa lama kalau kita mau mengejar untuk supaya memadamkan karhutla ini Pak? Perlu berapa lama dengan berapa besar atau berapa banyak cairan itu tadi patinya? Oh iya, jadi saat ini kami sedang optimasi formulasinya ya. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa diinformasikan. Sehingga yang tadi jumlahnya besar itu bisa kita tekan. Karena ini juga untuk efisiensi penggunaan pati singkong tadi. Oh oke. Baik. Selain pati singkong, apakah BRIN memiliki penemuan atau penelitian lain bahan yang bisa menjadi fire retardant untuk hutan kita? Mungkin di pusat riset lainnya ada ya beberapa penelitian, tapi di pusat riset kimia molekuler ini yang sedang dikembangkan adalah pati singkong ini ya, fire retardant berbasis pati singkong. Oh hanya yang satu ini, yang pati singkong ini aja ya? Iya, di pusat riset kami ya. Baik, menurut Anda seberapa besar tingkat kesuksesan dari pati singkong ini untuk menjadi fire retardant bagi karhutla kita ini? Ya, berdasarkan studi literatur, jadi formulasi ini memang lebih efektif dibanding fire retardant biasa, mengingat tadi akan terbentuk char yang bisa memutus perpindahan panas dan perpindahan massa di biomasa yang terbakar itu tadi. Lebih efektif berapa persen dibanding air gitu atau? Nah kalau persennya kita belum tahu, saat ini masih dalam tahap riset ya. Oke, baik. Kalau tidak salah apar itu kan isinya juga karbon dioksida ya untuk memadamkan. Iya betul. Ada yang CO2, ada juga yang monoamonium fosfat ya. Jadi mencegah kontak oksigen ya ke dalam zat yang terbakar tadi itu. Oke, nah itu lebih efektif mana? Kalau dilihat. Ya kalau secara teori ini lebih efektif ya, agak lebih efektif yang formulasi ini. Oh gitu ya. Tapi kita masih saat ini masih menghitung berapa persennya itu. Apakah sudah dihubungi pihak istana barangkali atau karena kan tadi kemarin itu Kapolri juga yang mengusulkan ke Pak Prabowo dan Prabowo memerintahkan untuk segera ini dilaksanakan kalau memang ini bisa efektif begitu. Apakah sudah dihubungi, Pak? Ya, jadi siang ini dari pihak Polri ada datang ke kami dan kita berkoordinasi untuk riset lebih lanjut terkait hal ini.
Oh, Jadi sudah. dari pihak Polri sudah ada ya. Oh, oke. Nah, ini kalau kita lihat kan wilayahnya kan hitungannya hektaran begitu ya, per hektar gitu. Untuk bisa berapa banyak zat yang berbahan tepung ini, berbahan saripati ini yang dibutuhkan untuk memadamkan 1 hektar? Ya betul, kami sudah mencoba memperkirakan ya, hitung-hitungan kasar itu sekitar 2.000 liter. 2.000 liter untuk 1 hektar? Iya, untuk 1 hektar ya. 2.000 liter untuk 1 hektar ya. 1/4-nya tangki bensin Pertamina begitu ya. Untuk 1 hektar disemprotkan begitu. Itu semprot tipis aja begitu ya? Atau maksudnya dengan menggunakan drone kan ya? Iya betul. Drone-drone yang biasa dipakai untuk pertanian itu bukan? Iya, untuk menyemprotkan pupuk biasanya ya, atau menyemprotkan air. Iya. Oh, itu juga jadi bisa digunakan seperti itu. Jadi pakai mapping ya, itu di mapping dengan sistem GPS-nya ya. Iya betul. Oke, baik. Kalau ada efek lain nggak Pak terkait fire retardant menggunakan amonium ini dan juga saripati dari singkong? Apakah ada efeknya setelah itu pada tanah begitu? Iya, kalau cara sendiri kan atau karbon ini biasanya sebagai pupuk ya. Begitu juga untuk fosfat ya. Fosfat dalam konsentrasi rendah kan dia juga bersifat sebagai pupuk. Jadi kalau dalam konsentrasi rendah dia akan berefek positif terhadap tanahnya. Sorry, kalau dalam apa rendah? Konsentrasi rendah. Iya. 10% itu dalam 1 liter termasuk konsentrasi rendah atau bagaimana? Iya, ini yang sedang kita optimasi ya. Mudah-mudahan kita bisa menurunkan konsentrasi tersebut supaya nantinya bisa bermanfaat juga, selain memadamkan api juga bermanfaat sebagai penambah unsur hara bagi tanah. Oke. Jadi bahkan bisa jadi lebih subur begitu Pak ya? Iya, betul. Baik, Prof, mungkin yang terakhir ya, ini jika memang penelitiannya dan semuanya ini sudah selesai, lalu dikatakan oke, ready. Dari sejak dibilang nanti di Prof Roni bilang ini udah ready, itu dari saat itu berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa menyiapkan, untuk disemprotkan langsung ke karhutla di Kalimantan dan sejumlah wilayah lainnya? Berapa lama harinya yang dibutuhkan? Iya, mungkin itu tergantung dari penyediaan logistik bahan-bahan yang diperlukan ya. Apabila formulasinya sudah ada, itu tergantung jumlah bahan, baik dari pati, amonium polifosfat dan wetting agentnya sendiri, proses pengadaan. Tapi apabila itu sudah cepat, karena memang bahan-bahan ini cukup mudah didapat, itu bisa cukup cepat ya, mungkin dalam hitungan hari. Dalam hitungan hari ya. Oke, semoga penelitiannya bisa segera diselesaikan ya Prof Roni, supaya kita bisa menolong saudara-saudara kita ini yang ada di Kalimantan dan juga termasuk di Papua dan sejumlah titik lainnya, agar mereka juga nggak sampai, sekarang soalnya sudah sakit-sakit, kena juga ISPA juga ya, bahaya sekali, dan rumah mereka juga ada yang terbakar seperti itu. Terima kasih Prof Roni, kami dukung juga untuk penelitiannya ini, semoga ini juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selamat sore Prof Roni, Kepala Pusat Riset Kimia Molekuler BRIN. Salam sehat selalu. Pemirsa, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai berdatangan ke depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa rencananya akan berunjuk rasa pada Kamis besok. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai memadati kawasan depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sejumlah peserta aksi terlihat membawa spanduk, poster, serta perlengkapan aksi lainnya. Mereka mulai mendirikan posko untuk persiapan demo yang akan digelar besok 27 Agustus 2026. Dalam aksinya massa akan menyampaikan 2 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
sedikit dari pribadi individu. Kita menaruh kepercayaan dan harapan. Sementara itu ratusan warga Pati berangkat ke Jakarta mengikuti aksi yang akan digelar di gedung DPR RI pada Kamis besok. Mereka berkumpul di alun-alun Pati sebelum berangkat ke Jakarta. Sekitar 200 orang dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu siang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Massa yang tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tersebut akan diberangkatkan menggunakan 4 armada bus. Lokasi alun-alun Pati digunakan sebagai titik pemberangkatan ratusan massa ke DPR RI dengan menggunakan 4 bus yang disediakan oleh AMPB secara gratis. Mobil Satpol PP dan Satlantas Polresta Pati dikerahkan di lokasi untuk mengamankan konvoi. Ya pemirsa, seperti apa persiapan para peserta aksi jelang demonstrasi warga Pati besok? Kita bergabung dengan rekan Amrina Rida dari kawasan gedung DPR RI Jakarta. Amrina, apa update dari sana jelang aksi besok? Iya, David dan juga pemirsa, sore hari ini jelang aksi yang akan dilaksanakan besok, nampaknya memang sudah ada posko yang didirikan oleh perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang mana posko ini seperti terlihat di layar saat ini adalah posko yang didirikan untuk menerima bantuan-bantuan logistik dari seluruh masyarakat. Dan memang kalau kita lihat saat ini, beginilah situasi di area posko dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang mana sudah ada puluhan dari perwakilan yang sudah standby di area posko ini, baik itu mereka yang berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ataupun juga di area ataupun juga dari aliansi lain. Dan kalau kita lihat memang bantuan logistik, lalu juga seperti beberapa puluhan dus air mineral, lalu juga makan-makan ringan, roti-rotian, ini nampaknya juga diberikan ataupun juga didonasikan oleh sejumlah masyarakat untuk sebagai bentuk dukungan untuk adanya aksi yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 27 Agustus 2026. Dan kalau selain itu di area halaman ini kalau kita lihat memang cukup ramai, ada banyak sekali dari warga sekitar ataupun juga dari driver-driver ojol yang memenuhi area halaman gedung MPR DPR, yang mana mereka beberapa kali terlihat memang memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang akan melakukan aksi demonstrasi esok hari. Dan situasinya memang cukup ramai, cukup padat di area depan halaman gedung DPR MPR. Dan kalau tadi kita melihat ada posko yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan logistik, di area depan pun juga ada titik-titik lain yang menjadi tempat bagi donatur-donatur untuk memberikan bantuan-bantuan logistiknya. Dan juga David dan juga pemirsa, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bahwa karena di area depan halaman gedung DPR MPR ini sekarang cukup ramai, ini sudah ada juga sejumlah aparat kepolisian yang berjaga ataupun juga standby di area pinggir jalan, di area samping Jalan Gatot Subroto seperti terlihat di layar saat ini, karena memang untuk Jalan Gatot Subroto pada sore hari ini belum ditutup ataupun juga masih dibuka secara normal, sehingga para aparat ini berjaga di area samping halaman gedung MPR DPR untuk mengamankan arus lalu lintas juga, dan tentunya untuk memastikan agar arus lalu lintas di depan halaman gedung DPR ini dapat berlangsung ataupun juga dapat berjalan lancar, meskipun tentunya terjadi sedikit ketersendatan karena ada sejumlah motor-motor dari warga sekitar yang parkir di area bahu-bahu jalan, yang beberapa kali memang menyebabkan adanya ketersendatan di area ini. David dan juga pemirsa, maksud kami. Dan David dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan ini setidaknya esok hari akan ada lebih dari 500 peserta aksi yang akan berangkat dari Pati menuju ke arah Jakarta, yang mana mereka menggunakan kurang lebih adalah 14 hingga 15 bus, dan 4 diantaranya ini tadi informasi yang kami dapatkan sudah berangkat dari area Pati menuju ke area Jakarta, dan kemungkinan besar mereka akan tiba di Jakarta kurang lebih esok hari. Nah, kita akan lihat bagaimana berjalannya aksi demo esok hari. Tentunya harapan kita adalah aksi esok hari dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya hal yang merugikan pihak-pihak lainnya. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Ya, baik, kita harapkan semuanya berjalan dengan baik, penyampaian aspirasi dan juga
jawabannya tentunya dari pemerintah atau dari DPR RI. Terima kasih Amrina Rida. Selamat bertugas kembali. Ya, menanggapi rencana unjuk rasa gabungan berbagai elemen masyarakat, pemerintah menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Namun tentunya dengan aturan yang berlaku. Negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Polisi menyiapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati besok di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto. Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segerakan. Iya. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI menggelar konferensi pers untuk mengaktifkan kembali pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. Rekening tersebut merupakan rekening yang digunakan untuk mengumpulkan donasi masyarakat untuk aksi 27 Agustus 2026. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami harapkan segera Pak rekening tersebut bisa digunakan oleh Pak Botok ya, karena mungkin beliau ada keperluan untuk beraktivitas dalam menyampaikan pendapat segera, maksudnya kalau bisa hari ini Pak, hari ini ya. Ya Pak. Ya Pak Asep mungkin ya prosesnya ya. Siap. Terima kasih sekali atas kerjasama yang sangat baik dari Pak Kapolda, Pak Ditkrimum ya, Pak Dirut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait soal status pencekalan terhadap dirinya. Dalam putusannya, Hakim Tunggal pra-peradilan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Roy berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah menilai status Roy Suryo yang telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa karena berkas kasus pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karenanya PN Jakarta Timur lah yang memiliki kewenangan untuk menguji alat bukti dalam kasus yang menjerat Roy Suryo. Terlebih lagi pengujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ya, tidak kapok-kapok ditolak, Roy kembali mengajukan pra-peradilan kelima. Dan kali ini gugatan fokus tentang ganti kerugian yang sebelumnya sempat dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dari kubu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Gugatan pra-peradilan berikutnya dilakukan imbas dari putusan pra-peradilan pertama yang telah dikabulkan Hakim Tunggal pra-peradilan tentang penggeledahan dan penahanannya oleh polisi di kasus ijazah Jokowi.
Sidang dijadwalkan digelar pada Senin 31 Agustus mendatang. Nah, kalau nanti hasilnya, mungkin teman-teman bisa mengira, Pak, apakah nanti hasilnya bisa? Lah nggak apa-apa, ya. Tapi kita tetap berjuang, kita tetap ingin supaya itu menang. Karena apa? Karena kalau kita menang, masyarakat seperti biasa ya, masyarakat biasa juga berani mengajukan seperti Babe Aldo. Insya Allah hukum kita akan menjadi ada keberimbangan. Tidak hukum itu tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, sementara itu dari kasus lainnya pemirsa, kasus korupsi dan TPPU terkait Febri Adriansyah, dan kali ini ia sedang menjalani sidang pra-peradilan. Dan untuk mengetahui bagaimana putusan dan jalannya sidang pra-peradilan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah, kita bergabung dengan rekan Ayah Nufus langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayah, seperti apa jalannya sidang hingga saat ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Sebagai informasi bahwa hari ini belum memasuki sidang putusan dari pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, namun kita sudah hampir memasuki tahap akhir, yakni agenda kesimpulan untuk pra-peradilan jilid 2 Febri Adriansyah dalam proses penetapan tersangka dan juga penahanan oleh Kejaksaan Agung. Untuk sidang sendiri ini sudah selesai dan tadi sidangnya berlangsung cukup singkat, di mana diawali dengan hakim yang membuka sidang secara resmi dan juga terbuka untuk umum di ruang sidang PN Jakarta Selatan. Dan dalam sidang ini kedua kubu baik termohon maupun pemohon hanya menyerahkan bundelan berkas saja atau dokumen yang sudah dicatatkan sebagai kesimpulan, dan tidak ada pembacaan lisan tadi yang disampaikan dalam sidang kesimpulan ini. Dan di hadapan hakim kedua belah pihak hanya menyatakan kesimpulan mereka ini dianggap dibacakan demi efisiensi waktu tentunya, karena memang perkara ini telah selesai atau sudah memasuki babak akhir. Dan setelah ini dan sidang kemudian ditutup, kemudian hakim membacakan kapan untuk sidang putusan dilakukan. Dan untuk sidang putusan sendiri tadi dikatakan oleh hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 untuk pra-peradilan jilid 2 Febri Adriansyah ini. Dan sebagai informasi juga David dan juga pemirsa, dalam pra-peradilan jilid kedua ini tim kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah tadi sempat mengatakan bahwa memang dalam penetapan tersangka dan penahanan Febri oleh Kejaksaan Agung ini cacat hukum dan juga tidak sah. Dan ini secara konsisten terus dikatakan oleh tim kuasa hukum berdasarkan temuan selama persidangan pra-peradilan kedua. Adapun poin-poin mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkara ini yang secara khusus dalam pra-peradilan ini, yang pertama adalah terkait dengan persoalan kewenangan menjadi dalil utama. Tadi sempat dikatakan juga bahwa tim kuasa hukum mempertanyakan terkait dengan kewenangan pejabat yang menerbitkan dan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Dan penahanan ini juga menjadi salah satu poin yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum. Kemudian ditemukan adanya setidaknya 25 dugaan pelanggaran aturan yang mencakup KUHAP, kemudian juga KUHP, UU TPPU, Peraturan Jaksa Agung serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Dan inilah yang juga menjadi bagian poin-poin dalam kesimpulan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Selanjutnya adalah terkait dengan surat penetapan tersangka yang mana ini dinilai bermasalah oleh tim kuasa hukum Febri Adriansyah, antara lain karena mencantumkan 2 rezim undang-undang sekaligus, begitu David dan juga pemirsa, termasuk ketentuan yang disebut telah dicabut. Dan tim kuasa hukum Febri juga menilai bahwa hal ini membuat Febri tidak mengetahui secara jelas ketentuan mana yang disangkakan, dan ini juga nanti akan diuji dalam sidang pra-peradilan dan akan dibacakan oleh hakim pada sidang putusan nanti. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya, termasuk konstruksi trading in influence ini juga dipersoalkan, yang mana ini termasuk persoalan tidak jelasnya tindak pidana asal dalam konstruksi TPPU. Lagi-lagi ini adalah pasal yang disangkakan kepada Febri Adriansyah, David dan juga pemirsa. Kemudian juga adanya dugaan duplikasi penetapan tersangka, kemudian waktu penetapan tersangka dan penahanan ini juga dipersoalkan. Kalau tadi saya katakan memang ada terkait
terkait dengan penahanan. Ini juga menjadi salah satu poin pentingnya karena untuk penahanan sendiri jika kita ingat kembali ini sempat dilakukan pada tanggal 24 Juli 2026 di mana ketika penangkapan ini dilakukan, Febri ini sedang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi sehingga tim kuasa hukum menilai hal ini ada kesalahan begitu ya dalam penanganan kasus ini. Dan untuk selanjutnya yakni terkait dengan dalil pemohon didukung oleh surat atau alat bukti surat, 1 saksi dan juga 4 ahli yang memberikan keterangan di persidangan pada 21 Agustus 2026. Jadi memang ada cukup banyak poin-poin yang disebutkan dalam pra-peradilan jilid 2 Febri Adriansyah ini. Dan David, untuk sidang putusan nanti akan dibacakan pada hari Jumat, yakni tepatnya tanggal 28 Agustus 2026. Sementara demikian, David. Baik, kita tunggu putusannya seperti apa. Terima kasih Ayah atas laporannya. Ayah Nufus melaporkan langsung dari Pengadilan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Maka sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam menghindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Tidak jera, artis Revaldo Vivaldi untuk keempat kalinya ditangkap kasus narkoba di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dari tangan Revaldo disita alat konsumsi sabu dan 2 klip plastik bekas sabu. Usai penangkapan, artis Revaldo Vivaldi hari ini menjalani tes kesehatan di Dokes Polres Jakarta Barat. Pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini ditangkap polisi di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Polisi menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas sabu, dan obat keras golongan A. Sebelumnya Revaldo 3 kali ditangkap kasus narkoba tahun 2006, 2010, dan 2023. Seorang aktor berinisial RF. Dari tangan yang bersangkutan dapat disita oleh anggota kami, yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada 2 bungkus plastik yang indikasi berisi sabu dan 2 obat yang ada psikotropikanya. Seorang istri menuntut keadilan untuk suaminya yang menjadi terdakwa usai dituduh mencuri tanah timbunan di lahannya sendiri. Sang istri bahkan bersujud di depan Ketua Pengadilan Negeri memohon suaminya bebas dari jeratan hukum. Wanita yang membawa 2 anaknya ini menerobos masuk ke gedung Pengadilan Negeri Suguminasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia dan anaknya menangis histeris memohon agar suaminya yang menjadi terdakwa kasus pencurian tanah timbunan segera dibebaskan. Saat bertemu Ketua Pengadilan Negeri Suguminasa, wanita ini bahkan bersujud memohon keadilan. Sebelumnya, seorang pria, Ilyas Sitaba, menjadi terdakwa karena dituduh mencuri tanah timbunan di lahannya sendiri.
Namun saat ini lahan yang diklaim milik terdakwa masih berstatus sengketa dan bergulir di pengadilan. Mereka meminta keadilan dan kami pastikan bahwa lembaga pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Makanya prosedur di persidangan itu semua harus berjalan dengan normal. Jadi kami minta pengertiannya teman-teman dari keluarga terdakwa maupun LSM maupun dari lembaga adat untuk sabar menunggu putusan. Jangan sampai keadilan mereka nanti dimaknai oleh orang atau pihak lain bahwa pengadilan dalam tekanan. Sementara istri terdakwa mengaku tidak ada bukti yang konkret yang diajukan oleh jaksa selama di persidangan. Kasus yang menimpa suami saya itu adalah pencurian timbunan sebanyak 4 mobil, di mana di dalam kasus ini di persidangan terbukti sudah bahwa 3 saksi dan 1 korban itu tidak ada yang melihat kasus pencurian itu dan tidak ada barang bukti yang bisa ditampilkan oleh jaksa selain dengan foto sementara suami saya memegang sekopan yang tidak menggambarkan adanya tindak pidana pencurian itu. Dan 1 orang saksi kunci yang dihadirkan yaitu saudara Kaharudin Lempata ini mencabut keterangannya di dalam BAP. Kasus sengketa lahan ini menjadi perhatian sejumlah ormas di Goa yang mendesak adanya keadilan untuk warga yang tidak bersalah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pelapor kasus dugaan penggunaan ayat Al-Quran dalam acara promosi minuman keras di Ancol menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini. Pihak pelapor menyoroti kontes hafalan surat Ad-Duha yang menjadikan minuman keras sebagai hadiah, serta akan mendorong Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi keterlibatannya dalam kepemilikan saham perusahaan produsen minuman keras. Jadi yang dilaporkan ada yang kemarin kita 2 orang. Yang pertama berinisial R, perempuan ya, dan E, laki-laki, termasuk MC-nya, Rifnaldo Ega, itu yang juga sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya dengan alasan sebagai MC itu memberikan mic-nya kepada seorang perempuan ini. Perempuan ini yang kita akan kejar karena boleh dikatakan ini adalah pelaku yang betul-betul dengan unsur kesengajaan memberikan challenge, tantangan kepada orang yang bisa membaca ayat Quran. Ini sebenarnya ini yang perempuan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Tidak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tentunya tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi tersebut hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mic dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Calon Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menjalani fit and proper test di depan Komisi 11 DPR RI. Destri mengusung 3 misi dan 5 inisiatif kebijakan untuk memperkuat ekonomi. Destri siap menjalankan 3 misi dan 5 inisiatif kebijakan bila terpilih untuk mengemban amanah sebagai nahkoda Bank Sentral periode 2026-2031. Misi pertama mencapai stabilitas rupiah.
memelihara stabilitas sistem pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kedua, kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ketiga, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui sinergi merah putih. Destri menambahkan pihaknya akan mempererat koordinasi dengan pemerintah, otoritas terkait dan berbagai pihak untuk merespon tantangan ekonomi serta mendukung pencapaian visi Indonesia 2045. Paparan kami ini akan dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, kami akan mengulas perjalanan Bank Indonesia, baik dari sisi perkembangan mandat maupun kesinambungan visi dalam mengiringi langkah menuju Indonesia maju. Kemudian yang kedua adalah perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun domestik, serta tantangan kebijakan dan kelembagaan yang semakin kompleks di tengah momentum pertumbuhan yang perlu diakselerasi. Yang ketiga adalah visi yang disertai dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis Bank Indonesia yang kami pandang penting untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, perkembangan mandat dan visi Bank Indonesia selalu mengikuti kebutuhan bangsa di zamannya. Dengan memahami perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah kebijakan yang akan kami paparkan hari ini merupakan kelanjutan dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmennya akan perjuangan hak royalti bagi pelaku industri kreatif Indonesia. Hal tersebut disampaikan dirinya saat menghadiri pertemuan Global Forum on Intellectual Property di Singapura. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menghadiri pertemuan Global Forum on Intellectual Property atau GFIP pada rangkaian Singapore IP Week 2026 di Singapura. Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia telah mengajukan proposal for a legally binding international instrument on the governance of copyright royalty in digital environment pada Forum Standing Committee on Copyright and Related Rights SCCR WIPO. Pemerintah Indonesia akan memberikan dan mendengar dan akan juga memberikan perlindungan dalam regulasi yang akan kami susun. Tetapi kami juga memohon, Indonesia tidak meminta banyak. Tidak akan datang mengemis kepada Bapak Ibu sekalian. Kami hanya ingin menegaskan bahwa kami hanya ingin mendapatkan hak yang wajar, transparan, dan akuntabel. Dalam kesempatan itu, Supratman juga mengajak ASEAN plus China dan Korea untuk bersama-sama berjuang agar transparansi dan keadilan dalam royalti bisa terwujud. Selain dalam bidang musik, Indonesia juga sedang memperjuangkan royalti bagi karya jurnalistik. Kolaborasi aktif dengan insan pers di tingkat regional diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi, meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan kekayaan intelektual, serta memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kekayaan intelektual di kawasan Asia Tenggara. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, jet tempur Israel membombardir masjid dan pabrik desalinasi air di Gaza, Palestina. Pabrik air baru dibuka kurang dari sebulan yang lalu dan memasok air minum kepada penduduk Gaza. Sebuah ledakan besar mengguncang lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza, Palestina, Senin siang. Serangan udara Israel menghantam pabrik desalinasi air yang baru dibuka dan sebuah masjid. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di dalam kawah yang besar yang terbentuk akibat ledakan. Akibat serangan brutal teroris Israel, fasilitas yang dibangun melalui sumbangan ini hancur lebur. دمار شيء هائل، شيء ما تتوقعوش العقل. هذا صاروخ تقريبا طن زي ما بيقولوا يعني. أدى الطابقين نزلهم في الأرض تحت الطابق. الفحر حوالي 10 متر في الأرض. حطت مياه للتحلية، محطة مدنية بحتة يعني. لا يوجد فيها أي شيء عسكري أو شرطي أو مدني أو يمد صلة لحماس. Teroris Israel melancarkan genosida di jalur Gaza yang menyebabkan 73.422 warga Palestina syahid dan 174.401 orang terluka.
Pasukan Israel membakar rumah sebuah keluarga di tepi barat Palestina. Mereka dengan keji mengusir pemilik rumah saat tengah tertidur. Sebuah rumah keluarga Palestina di Kiryat Al-Farai terletak di selatan Hebron di tepi barat hangus terbakar akibat serangan pembakaran yang dilakukan oleh penjajah Israel. Fasad bangunan menghitam karena asap dan perabotan hangus dan kerusakan parah akibat kebakaran di dalam satu ruangan. Warga juga memeriksa puing-puing dan membersihkan reruntuhan. Pemilik rumah mengatakan bahwa dia sedang tertidur bersama putra dan putrinya dan terbangun karena para pemukim membuka jendela dan menuntut agar dia memberitahu suaminya untuk segera pergi ke desa Susya. Serangan ini dilaporkan terjadi di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di seluruh tepi barat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB pekan lalu memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap rumah dan komunitas Palestina telah mencapai tingkat tidak dapat ditoleransi. Pasukan Israel menggerebek pusat pelatihan di Kalandia yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB atau UNRWA untuk warga Palestina. Israel mengerahkan sejumlah pasukan militer untuk menggerebek kantor UNRWA yang berfungsi sebagai pusat pelatihan vokasi seperti teknik, petukangan, telekomunikasi, dan keterampilan kerja lainnya bagi warga Palestina. Tidak hanya menggerebek, tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan dan menyandera salah satu warga. Sementara sebanyak 20 pegawai di kantor tersebut diminta untuk mengosongkan bangunan. هلا في ناس مرضى نروح كبار حليب عندهم مواعيد الناس كبار بالسن مرئي لا دخول ولا خروج وهي مش معامله انسانيه. Berdasarkan laporan media Palestina, penggerebekan merupakan bagian dari operasi akuisisi wilayah. Atas insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Palestina dan UNRWA mengecam tindakan sepihak Israel. Sementara Israel mengklaim tindakan tersebut dilakukan dengan alasan Israel tidak akan membiarkan organisasi yang pegawainya terlibat dalam terorisme dan pembantaian pada 7 Oktober, serta akan melawan dengan segala cara. Dalam insiden penggerebekan kantor UNRWA di Kalandia, Palestina, seorang remaja ditembak oleh tentara Israel. Sebuah video amatir milik warga merekam detik-detik saat seorang remaja Palestina ditembak oleh tentara Israel saat menggerebek kantor UNRWA di Kalandia, Palestina. Sekelompok remaja yang berada di atap sebuah bangunan tersebut terkejut salah satu rekannya jatuh setelah bunyi tembakan. Beruntung nyawa remaja masih selamat setelah tertembak di bagian bahu. 3 orang tewas dan sedikitnya 10 orang terluka setelah serangan udara Israel menyasar wilayah Gaza, Palestina. Sejumlah korban serangan udara Israel dilarikan ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza, Palestina pada Selasa lalu. Dan berdasarkan informasi dari media Palestina, sebanyak 3 warga Gaza tewas dan sedikitnya 10 orang terluka. Diketahui serangan udara Israel menyasar sebuah sekolah yang menampung para pengungsi dari kamp Jabalia. Kelangkaan bensin meluas di Iran akibat blokade berkepanjangan. Antrean panjang terjadi di Teheran, Mashhad, dan Kerman. Kelangkaan bensin terjadi di berbagai wilayah di Iran. Warga pun harus antre panjang untuk mengisi bahan bakar. Kelangkaan bahkan terjadi di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad di bagian timur laut, dan Kerman di bagian tenggara Iran. Hingga kini Iran belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan langkanya bensin. Blokade pelabuhan Iran diduga menjadi salah satu alasan langkanya bahan bakar di Iran. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Australia. Langkah ini untuk memperkokoh kemitraan bilateral Indonesia dengan kedua negara tetangga di kawasan Pasifik. Pertemuan 2+2 dengan Menlu Australia Penny Wong dan Menhan Australia Richard Marles diadakan di Commonwealth Parliamentary Office di Melbourne, Australia. Pertemuan untuk meningkatkan hubungan bilateral serta berbagai isu strategis meliputi implementasi traktat keamanan, penguatan kerjasama pertahanan, pencegahan konflik hingga keamanan maritim. Kedua pihak juga membahas ketahanan ekonomi serta keandalan rantai pasok kawasan.
that we are destined to be. Finally, can I just pass on my condolences, or our condolences, I should say, for the earthquake that has occurred in Flores and the Cross Islands, as well as the bushfires that are occurring in Kalimantan. We know that as sadly as a region which is prone to natural disasters, and we are very mindful of what's occurred there and our Pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George W. Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat terus memblokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth tegaskan bahwa angkatan militernya bersiap menyerang Iran. No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. Selasa kemarin menandai 1 tahun sejak serangan ganda Israel di Rumah Sakit Nasser di Gaza, Palestina. Serangan ini menewaskan 22 orang termasuk sejumlah jurnalis yang bergegas ke lokasi kejadian untuk meliput serangan pertama. Para jurnalis dan tim penyelamat menjadi korban ledakan kedua yang menghantam Rumah Sakit Nasser. Para jurnalis yang menjadi korban antara lain Hussam Al-Masri, kameramen Reuters Muhammad Salama, fotografer Al Jazeera dan Mariam Daga, jurnalis Associated Press. Warga Gaza kembali memakamkan puluhan jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan rumah-rumah. Warga Gaza menguburkan 50 jenazah setelah ditemukan dari bawah reruntuhan rumah-rumah yang hancur. Lebih dari 20 jenazah yang ditemukan ini diantaranya adalah anak-anak. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina, sementara para pelayat dan personel pertahanan sipil berkumpul di sekelilingnya. Beberapa orang memegang spanduk bergambar para korban sebelum sholat jenazah dilakukan dan jenazah dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Operasi pencarian yang dimulai pada akhir Juni masih berlanjut dengan lebih dari 180 jenazah telah ditemukan sejauh ini. نحن ندفن الآن ونشيع مثل هؤلاء الأطفال في هذه الجنازة